Yo, what up, it's Chris. Kita lanjutin lagi ransom kita. Dan kali ini ada di Lukas 13 ayat 1 sampai 9 terbagi dalam dua perikop. Kita akan belajar langsung apa yang Tuhan rindu untuk kita mengerti dan sadari. Ya. Lukas 13 ayat 1 sampai 5 dulu di bawah judul dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Ya, datang orang-orang yang ngobrolin ini gitu. Ya, ini gimana nih gitu ya. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Ayat 4-5. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Wow. Ya, di sini Tuhan Yesus berbicara tentang kematian yang dialami orang-orang Galilea dan orang-orang di Yerusalem diperbandingkan. Ya. Orang-orang di Galilea itu mati karena dengan sengaja dibunuh oleh pasukan Pilatus. Sedangkan orang di Yerusalem mati tertimpa menara dekat Siloam. Ya, dalam perikop ini Yesus menegur orang-orang Yahudi tersebut untuk berhenti sibuk mengurusi atau membicarakan penderitaan orang lain yang seakan-akan itu semua karena hukuman Tuhan. Wow, dia menentang ide tentang kayak kena azab gitu ya somehow. Karena ngeliat cara matinya gini banget. Parah banget nih pasti hidupnya gitu. Ya, Yesus langsung menentang ide itu. Ya. Yang benar adalah apa ketika melihat peristiwa kematian yang terjadi ya oleh orang Galilea maupun orang Yerusalem, seharusnya kita bisa belajar memahami yakni ternyata semua orang itu pastinya akan mengalami kematian. Ya, dan cara matinya beda-beda, tapi amit-amit dijauhkan dari kita untuk menghakimi kehidupan seorang dari cara matinya dia. Ya. Baik orang desa Galilea maupun kota Yerusalem. Ya, karena di sini nampaknya yang datang kepada Yesus dengan mental berasa superior, berasa lebih benar dari yang lain, berasa lebih tidak berdosa dibanding orang-orang yang itu. Seolah mereka membandingkan, kok ini matinya gini banget ya. Kenapa ya hidupnya? Nah, gitu. Kita punya kecenderungan manusiawi untuk seperti itu. Menghakimi kehidupan seseorang dari cara dia mati. Kok meninggalnya gini banget ya? Ya. Baik orang desa Galilea maupun orang kota ya, Yerusalem, orang rendah maupun tinggi, orang miskin maupun kaya, orang berdosa maupun saleh, tetap saja semuanya pasti akan melewati atau menghampiri hari kematian. Pasti kita akan mati. Ya. Di Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri Life Application Study Bible, my favorite study Bibles so far. Jadi dikatakan entah seorang tewas dalam kecelakaan tragis atau luput secara ajaib, bukanlah ukuran keberdosaan atau kebenarannya. Ya, satu hal yang mesti kita terima nih, Yesus keluar dari mulut Yesus sendiri. Dia menentang ide itu. Lu pikir ini mereka lebih berdosa dari lu? Kan gitu. Makanya matinya begini. Enggak, lu mesti bertobat. Ya, 2 kali Yesus mengingatkan orang-orang Yahudi yang datang dengan membawa cerita itu, ya, untuk bertobat di ayat 3 dan ayat 5. Kata bertobat di sini menggunakan kata yang menarik, metanoite, ya, sebuah pertobatan yang terus-menerus berkelanjutan tanpa henti. Ya, benar apa yang Martin Luther bilang di perikop pertama dari 95 surat protesnya dia yang dia taruh dipakukan di depan pintu gereja itu. Ya, Martin Luther, Christian Reformer. Dia bilang all of Christian life is one of repentance. Seluruh hidup kekristenan adalah pertobatan. Kita harus terus bertobat. Idenya adalah bukan menghakimi orang nih, kok siapa yang lebih berdosa karena dia matinya gini, kok gini banget ya, jangan. Nggak, bukan kita compare atau bahkan tadi kita harusnya bertobat, fokus kita di situ. Ya, kita harus fokus dalam pertobatan, berkelanjutan tanpa henti, terus-menerus bertobat. Ya, Tuhan Yesus menjelaskan setiap orang, siapapun bisa binasa. Bukan hanya sekedar mengalami kematian atau kehilangan nyawa, tapi binasa, terpisah dari Allah selamanya kalau nggak bertobat. Makanya perikop berikutnya Lukas 13 ayat 6-9 di bawah judul pohon ara yang tidak berbuah berbicara tentang spesifik tentang pertobatan. Bertobat
memanfaatkan waktu yang dipercayakan, masih sisa, masih ada. Ya, Lukas 13 ayat 6 bilang gini, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Menarik ayat 8 dia bilang apa? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Berarti ada grace period di sini, ada waktu yang diminta lagi. Tapi apa ya? Hari terakhir akan tiba. Penghakiman akan datang. Ya. Ketika masih mengalami, menikmati, dipercayakan grace period, don't waste it. Jangan menyia-nyiakannya. Ya. Pertobatan adalah sesuatu yang nggak boleh ditunda. Ya. Di perjanjian lama, pohon yang berbuah lebat sering dipakai sebagai kiasan kehidupan yang benar. Contoh di Mazmur 1 ayat 3, Yeremia 17 ayat 7-8. Ya, itu beberapa contoh. Pohon yang berbuah lebat seringkali dipakai sebagai kiasan dari hidup yang benar. Tuhan tidak akan selamanya mentoleransi keadaan tidak produktif Anda dan saya. Ya. Tidak selamanya dia akan mentoleransi keadaan tidak produktif kita. Di Lukas 3:9 kita udah belajar tentunya ya. Apa yang Yohanes Pembaptis bilang. Terus serukan bertobat atau binasa. Ya, kalau nggak berbuah, pohon yang nggak berbuah dipotong jadi kering. Habis itu dibuang ke dalam api. Ya, harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Apakah kita telah menikmati semua berkat dan kemurahan Tuhan tapi tidak menghasilkan atau tidak melakukan apapun sebagai balasannya? Balaslah pemeliharaan penuh kesabaran dari sang tukang kebun itu. Ya, yang meminta grace period ini seperti Yesus sendiri berbicara kepada Bapa. Ya, Roh Kudus bahkan sampai hari ini masih terus selalu kasih ya kita untuk oke, saya usahakan lebih lagi. Kita tunggu, beri dia waktu. Mungkin dia berbuah. Tapi kalau nggak berbuah ya udah mau gimana. Ya tapi kasih waktu. Sang tukang kebun yang penuh kesabaran itu yang terus mengupayakan. Ya. Balaslah pemeliharaan penuh kesabaran dari sang tukang kebun itu. Dan mulailah berbuah. Karena untuk tujuan itulah Tuhan menciptakan kita. Untuk apa? Untuk berbuah. Ya, ini catatan kaki yang bagus banget dari Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan seri Life Application Study Bible. So, inti hari ini adalah apa? Jadi bukan gimana matinya. Tapi apa? Gimana hidupmu? Jadi jangan kita sibuk menghakimi orang lain. Menilai orang lain. Yang menstigmakan, oh matinya gini banget ya. Nah, kita harus fokus kepada hidup kita. Kita harus bertobat. Karena kalau kita nggak bertobat, binasa. Ya mudah-mudahan ini helpful. Menyelamatkan kita dari ngabisin waktu kita untuk ngurusin orang lain. Dalam artian menghakimi orang lain. Ya, jadi bukan gimana matinya, melainkan gimana hidupmu. God bless you.